Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami majelis gereja kita menyampaikan salam bagi kita warga jemaat yang berkumpul pada Minggu Advent kedua hari ini. Selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gerejanya. Kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita. Demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hati untuk menyambutnya. Nyanyikanlah Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3. Di ayat yang ketiga kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah perih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus Anak-Mu. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Pada ayat yang kedua kita berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sucikanlah hidup kami. Ya Tuhan Allah kami melihat segala pemeliharaanmu bagi kami umat-Mu. Berbagai badai silih berganti datang menerpa hidup kami, tapi Tuhanlah yang selalu menjagai kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami. Hari ini kami telah memasuki Minggu Advent yang kedua, dan hari ini Tuhan memperingatkan kami bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat untuk kami terima. Kasihanilah kami dan jauhkan dari segala dosa. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu untuk membawa keselamatan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu yang kudus itu. Amin. Jika oleh pencobaan kacau dalam hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada caranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2.
datang tunas Israel, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu berbaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadamu. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bernyanyi dari PKJ nomor 60 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita berdiri. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Beri matamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbunilah lemah, katakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskanlah dirinya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Song bagaimana ya Yesus namamu, Kau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu bersarang. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua. Diambil dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat 14. Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang kedua ini, menyuarakan kepada kita mengenai persiapan kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, di mana kita diminta untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya, menimbun lembah, dan meratakan bukit-bukit, sebagaimana tertulis dalam Lukas 3, ayat 4 sampai ayat 6.
Ketika itu bangsa Israel masih sedang berada di dalam pembuangan dan mereka hidup di dalam ketidakpastian masa depan. Mereka sebagai bangsa, sebagai umat yang dipilih Tuhan, merasa bahwa mereka tidak memiliki masa depan sebab menurut kepercayaan mereka, Tuhan tidak lagi hadir untuk menolong mereka. Sebab mereka jauh dari negeri mereka, jauh dari bait suci yang ada di Yerusalem, dan mereka bahkan berpikir bahwa Tuhan tidak lagi terlibat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terbuang jauh dari negeri mereka, jauh dari tanah leluhur, jauh dari bait suci Allah. Dan ini membuat mereka merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki masa depan. Hidup dan masa depan mereka itu sudah berakhir di pembuangan. Tetapi inilah kemudian yang mau disuarakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan berjanji akan datang, akan menolong, dan akan memulihkan mereka. Inilah doa yang tercantum dalam kitab Mazmur itu, di mana bangsa itu meminta pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan berjanji akan datang untuk memulihkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang kedua, sebenarnya kita disuarakan oleh firman Tuhan mengenai kesetiaan dan cinta. Yang pertama yang mau disampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang penuh cinta kasih. Terkadang Dia seakan membiarkan kita hidup di dalam banyak pergumulan. Seakan-akan Dia lepas tangan dari dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah sedang mengalami beban yang berat atau pergumulan hidup yang berat, seakan-akan Tuhan itu jauh. Tetapi kita diingatkan bahwa ternyata Tuhan itu tetap setia dan tetap di dalam cinta kasih-Nya kepada kita. Walaupun terkadang Dia mengizinkan hal-hal yang membuat kita bergumul terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia berjanji akan segera datang di dalam kesetiaan dan cinta kasih-Nya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, di dalam konteks kehidupan bangsa Israel yang berada di pembuangan, mereka diminta juga untuk di dalam kesetiaan dan rasa cinta yang sama, menunggu pertolongan yang datang dari Tuhan. Bahwa Dia akan segera datang untuk memberi pertolongan, untuk memulihkan kehidupan bangsa itu. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari sering mengatakan bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Jadi kalau kita menunggu seseorang dan walaupun kita hanya menunggu sebentar, biasanya kita akan merasa bosan. Apalagi yang kita tunggu itu tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Dia tidak tepat waktu. Maka rasanya akan semakin lama dan rasanya akan semakin membosankan. Ini bisa terjadi ke dalam kehidupan kita di dalam hal menunggu pertolongan Tuhan. Kita merasa bosan, kita merasa seakan-akan pertolongan itu tidak akan pernah datang, dan bahkan mungkin ada orang yang akan putus asa, akan menyerah di dalam hidupnya. Tetapi inilah yang mau dimintakan oleh firman Tuhan hari ini, marilah kita menunggu dengan setia dan dengan cinta. Kalau kita menunggu tanpa cinta, maka kemungkinan kesetiaan kita akan hilang.
Tetapi jika kita menunggu dengan rasa cinta, bisa kita bayangkan ada orang yang kita tunggu dan yang kita tunggu ini adalah orang yang sangat kita cintai dan cinta itu begitu bergelora di dalam hati. Maka seberapa lama pun kita akan menunggu, kita akan setia. Karena kita akan semangat kita, pengharapan kita tetap akan dinyalakan oleh rasa cinta kita itu. Sehingga kita tetap setia menunggu. Tetapi kalau kita menunggu dengan tanpa rasa cinta, maka kita akan cepat bosan. Inilah yang mau diminta firman Tuhan hari ini. Jika dikatakan Tuhan akan datang untuk menolongmu di dalam kehidupanmu, marilah kita menunggu realisasi dari janji Tuhan itu dengan rasa cinta. Karena rasa cinta kepada Tuhan akan menolong kita untuk tetap setia. Dia akan tetap menyalakan semangat, menyalakan pengharapan kita di dalam menunggu Tuhan. Di dalam kehidupan kita sekarang, bisa jadi banyak di antara kita yang merasa seperti perasaan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka berada di pembuangan, mereka sepertinya tidak bisa lagi melihat masa depan yang cerah. Sepertinya inilah hidup dan akan berakhir seperti ini. Di kondisi kita yang sekarang, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, kita mungkin ada yang merasa seperti itu. Ekonomi kita terganggu, bahkan mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaan dan dia merasa, wah inilah akhir hidup, inilah akhir dari segalanya. Seakan-akan tidak ada lagi perubahan. Demikian juga di dalam pola interaksi sosial kita sehari-hari, sepertinya ini sudah harus kita hidupi sedemikian tanpa bisa berharap lagi akan ada perubahan. Banyak hal di dalam kehidupan kita sekarang yang sepertinya membuat kita terasing di rumah kita sendiri, terasing di negara kita sendiri. Seakan-akan kita jauh, seakan-akan ini hidup yang aneh yang akan membuat kita kehilangan masa depan. Tetapi di dalam kondisi kehidupan yang seperti inilah firman Tuhan hari ini menyapa kita bahwa Dia akan datang untuk memulihkan kita. Kita hanya diminta bersabarlah menunggu. Itu sebabnya kita perlu menunggu dengan rasa cinta. Nyalakanlah rasa cinta kepada Tuhan tetap di dalam hatimu. Sehingga kapanpun Tuhan akan datang menolong kita akan tetap tinggal dalam kesetiaan. Orang yang tidak memiliki rasa cinta, dia tidak akan lama bertahan di dalam menunggu. Bahkan kemungkinan dia akan jatuh ke dalam godaan yang lain. Ada mungkin hal-hal yang lebih menarik hatinya, yang bisa membuat dia berpaling dari Tuhan karena dia telah kehilangan rasa cinta. Tetapi orang yang menunggu dengan rasa cinta, sebesar apapun godaan yang datang, maka dia akan tetap bertahan. Dia akan tetap setia menunggu sampai pertolongan itu datang. Untuk menumbuhkan rasa cinta itulah, Tuhan kemudian di dalam nas kita tadi menjanjikan banyak hal untuk kita terima sebagai buah dari kesetiaan kita. Yang pertama dikatakan, bukankah Tuhan akan datang dan Dia akan berbicara tentang damai? Dia akan datang membawa kedamaian. Hidup kita ini sekarang hidup yang penuh perseteruan. Banyak orang-orang sekarang yang hidupnya penuh dengan perseteruan. Perseteruan di keluarga, perseteruan di jemaat, perseteruan dengan tetangga, perseteruan dengan anak-anak bangsa yang lain. Tetapi jika Tuhan telah datang, maka Dia akan membawa perdamaian. Kita akan hidup berdamai dengan semua orang. Oleh karena itu, di dalam menunggu Tuhan dengan rasa cinta kepada Tuhan, menunggu pertolongannya, mulailah juga berdamai dengan semua orang. Berdamailah dengan dirimu sendiri, berdamailah dengan anggota keluargamu, dengan anakmu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan siapapun. Dan itu
adalah salah satu dari bentuk rasa cintamu kepada Tuhan. Jika Tuhan nanti datang untuk menyelamatkan, Dia juga akan melepaskan kita dari kebodohan kita. Kebodohan yang dimaksud tentu bukan hanya soal kebodohan intelektual, tetapi juga mengenai jebakan hidup yang ada di sekeliling kita. Karena sering sekali kita jatuh ke dalam kebodohan karena dunia ini datang untuk menipu kita. Dengan tawaran-tawarannya yang terlihat indah, yang terlihat enak, yang terlihat membawa kita kepada kesuksesan. Tetapi begitu kita mengikut dia, maka kita sedang dibawa menuju jalan kehancuran. Jika Tuhan nanti datang, kita tidak akan lagi jatuh kepada kebodohan-kebodohan seperti itu. Kita akan dengan penuh hikmat bisa menyaring, bisa melihat mana yang membawa saya kepada kehidupan dan mana yang akan membawa saya kepada kehancuran dan kematian. Dia juga akan datang membawa kemuliaan. Kemuliaan akan diam di negeri kita. Ketika bangsa Israel di dalam pembuangan, mereka hidup di dalam hidup yang mengalami banyak ejekan, mengalami banyak hinaan, mengalami banyak pelecehan. Bisa saja ini juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ketika kita hidup di rumah tangga, hidup di dalam pekerjaan kita, hidup di dalam sosialisasi kita dengan orang-orang yang lain, banyak orang yang mengalami ejekan, pelecehan, hinaan, dan lain-lain. Tetapi nanti orang-orang yang setia menunggu Tuhan, yang menunggu Dia dengan penuh rasa cinta, maka dia akan dipulihkan dan dia akan diberi kemuliaan. Negeri kita, artinya bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi seluruh negeri ini akan hidup di dalam kemuliaan. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi bully, tidak ada lagi pelecehan dan lain-lain itu. Dan yang paling besar kata Tuhan tadi di ayat 12, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Tidak akan ada lagi orang yang merasa dianaktirikan. Tidak akan ada lagi orang yang merasa tidak mendapat perhatian penuh. Sebab jika Tuhan nanti datang, semua orang akan diperlakukan sama. Semua orang akan mendapat cinta kasih yang sama. Semua orang akan mendapat perhatian yang sama. Jadi kalau ada sekarang yang merasa dirinya dianaktirikan, baik dianaktirikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi Tuhan, Sang Raja keadilan itu, jika Dia nanti datang, Dia akan menetapkan keadilan. Dan bukan hanya itu, kemudian tadi dikatakan juga, Dia akan memberi kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ini adalah soal prosperity, soal kemakmuran. Bahwa Tuhan akan memberikan hasil bumi yang banyak yang berkelimpahan kepada orang-orang yang setia menunggu Dia, yang menunggu Tuhan dengan rasa cinta. Oleh karena itu, ini disuarakan kepada orang-orang yang saat ini sedang menderita kesakitan ekonomi, mungkin oleh karena ketidakadilan, mungkin juga oleh karena pengaruh pandemi ini. Duniamu belum berakhir, tetapi berharaplah kepada Tuhan dan tunggulah pertolongannya dengan rasa cinta, maka janji Tuhan, bumi ini kembali akan memberikan hasilnya kepada kita. Dunia kita akan kembali makmur. Kita akan hidup lagi di dalam kelimpahan dari Tuhan. Kuncinya tadi hanya satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sabarlah menunggu pertolongan dari Tuhan. Jangan hanya karena pertolongan itu sekarang belum sampai kepada kehidupan saudara, kemudian kita beralih kepada pertolongan yang lain. Apalagi jangan sampai tergoda oleh godaan dunia yang seakan-akan bisa menyelesaikan persoalan kita, padahal tidak. Dia hanya akan membawa kita kepada awal kehancuran yang baru.
Pertolongan yang benar, pertolongan yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Orang yang menunggu dengan cinta. Orang yang pengharapannya dinyalakan oleh rasa cinta, maka dia akan setia dalam hidupnya. Oleh karena itu, jika hari ini ada yang mengganggu rasa cintamu kepada Tuhan, Minggu Advent yang kedua ini berkata, tutupilah lembah itu, ratakanlah bukit itu, luruskanlah jalan yang berbelok-belok itu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, tunggulah dengan cinta dan kesetiaan, maka pertolongan itu akan datang kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini firman-Mu menyapa kami, bahwa Tuhan akan datang untuk menolong dan memulihkan setiap orang yang menunggu Tuhan dengan penuh cinta dan kesetiaan. Kami mengakui bahwa sering sekali dalam kehidupan, kami tidak sabar menunggu pertolongan dari Tuhan, sehingga kami beralih kepada pertolongan yang lain. Pertolongan yang ditawarkan oleh dunia, yang di mata kami terlihat seperti pertolongan yang akan mengeluarkan kami dari masalah dan kesulitan. Tetapi hanya membawa kami kepada awal kehancuran yang baru. Tuhan, hari ini firman-Mu mengajak kami agar kami dengan penuh cinta setia menunggu pertolongan dari Tuhan. Sebab pertolongan-Mu tidak akan pernah datang terlambat kepada siapapun. Karena itu lawatlah setiap umat-Mu hari ini, yang sakit, yang sedang bermasalah di dalam hubungannya di keluarga, yang sedang bermasalah ekonominya, yang sedang bermasalah kesehatannya. Tolong mereka Tuhan, segeralah datang untuk menolong jemaat-Mu, sehingga kami tidak jatuh kepada godaan dan tipuan dunia ini. Sungguh hadirlah dalam kehidupan kami, sehingga Engkau tetap meraja dan mulia di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91, ayat 1 dan berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Yerusalem
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent untuk kita semuanya. Shalom. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu. Raja damai, terimalah, Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana, putra Daud.